Auvitek beberapa hari yang lalu mengirimkan saya sebuah produk untuk saya unbox dan untuk saya review. Barangnya ada di sini di samping saya. Baru saya buka dus bungkusannya doang, belum cuman untuk ngecek apa benar ini produknya. Ternyata memang ini benar. Kalau teman-teman belum tahu Auvitek itu apa atau Auvitek itu siapa, Auvitek adalah sebuah distributor alat musik yang lebih banyak mendistribusikan alat musik digital ya, maksudnya lebih ke arah musik komputer. Beberapa brand yang ada di bawah Auvitek di antara lain adalah satu Alesis, kemudian dua ada Akai. Akai banyak padnya ya, dia banyak produk-produk padnya yang oke banget. Kemudian MIDI controllernya juga banyak. Kemudian ada juga M Audio. M Audio ini siapa sih yang nggak tahu M Audio? Audio interface yang range-nya lebar, banyak banget dengan harga yang tidak mahal, namun kualitasnya yang oke. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang Auvitek, langsung aja ke sini. So, dan kalau teman-teman pengen tahu apa yang mau kita unbox hari ini, kita belum mau review, kita mau unbox dulu. Episode baru di season 3 ini kita mau santai-santai dulu lah ya. Kita mau melihat apa sih isi sebuah bawaan barang ini. Ini kotak gede, cukup gede ya kan. Penasaran dong pastinya. Lihat. Nah, itu ada yang namanya promotion Auvitek. Ya, so kita mau mengunbox ini. Apa sih ini? Penasaran nggak? Kalau penasaran, jangan lupa untuk subscribe di video ini, jangan lupa like dan tinggalkan komen, dan langsung aja kita akan bahas tentang apa sih yang ada di dalam ini. Oke? So, langsung aja kita mau bahas tentang apa sih yang mereka kirimkan, apa sih yang Auvitek itu kirimin ke saya. Kita mau langsung buka aja. Ini kebetulan udah aku robek dikit sih bagian sininya, ini udah kebuka. Dan kalian pasti akan, kita lihat aja. Wow, what is this? Alesis Strike Multipad. Wow. So, sebelum kita mau buka ya, sedikit tentang Strike Multipad ini, sedikit tentang Alesis lebih tepatnya. Jadi Alesis ini kalau teman-teman belum tahu, Alesis ini adalah salah satu produk yang dia banyak bergerak di bidang prosesor musik, mungkin kayak efek prosesor, atau mungkin kalau yang sekarang lagi beken, lagi happening adalah electric drumnya juga. Kebetulan saya juga punya, ada di samping sini. Nggak percaya, mau lihat? Lah, ini dia barangnya. Oke. So, Alesis itu dia sebenarnya adalah satu produk legend ya, yang nggak banyak dikenal oleh orang-orang Indonesia, terutama musisi-musisi yang kekinian. Why? Karena memang Alesis ini inovasi mereka itu kecil tapi kena. Ya, contohnya salah satu yang mungkin teman-teman mungkin nggak sadari adalah ketika peralihan dari recording analog ke digital. Ketika recording itu berusaha direkam dalam bentuk data, Alesis ini adalah salah satu yang pertama, bukan salah satu yang pertama, memang yang pertama menciptakan sistem di mana data listrik atau data analog itu bisa langsung direkam masuk ke dalam sebuah hard disk. Koneksi ini atau alat ini namanya adalah ADAT, singkatan dari Alesis Digital Audio Tape. Dan koneksi ini, alat ini masih dipakai sampai detik ini. Bahkan koneksi ADAT itu sendiri seringkali dipakai untuk mengekspan satu audio interface untuk memiliki input yang lebih banyak, karena dia mempunyai teknologi yang bisa merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. So, itu sedikit tentang inovasi yang pernah dibikin sama Alesis. Kebelakangnya banyak banget, mulai dari drum machine mereka, DM5, DM10 itu keren-keren banget. Dan mereka yang benar-benar mencetak sejarah tentang bagaimana sound digital drum itu seharusnya dibuat. So, langsung aja, kita nggak mau banyak-banyak omong lagi ya. Alesis Strike Multipad. Kita keluarin dulu dari bungkusannya ini. Sebelumnya thank you juga untuk Auvitek, thank you untuk Vera di Auvitek, thank you juga untuk Om Kiki yang sudah sekali lagi mempercayakan saya untuk bekerja sama dengan Alesis. Dan ya, ini ada berat loh boy. Oke, this is Alesis Strike Multipad. Oke, dusnya seperti ini. Nanti aku kasih close up lagi deh dikit. So, di bagian depannya begini, bagian sampingnya entahlah ya tulisan-tulisan apa ini. Ya,
Alesis strike multipad, kemudian bagian belakangnya adalah ya. Oke, kita amati dulu one by one ya. Bagian depannya ada tentunya pasti cuma tulisan dusnya dengan gambar produknya Alesis strike multipad, percussion pad with sampler and looper. Wow, jadi ini berbeda dengan multipad yang ada di luar sana. Ini memiliki fitur yang lebih banyak lagi. Jadi dia selain dia percussion pad, dia drum pad, dia juga sampler, dan dia juga looper. Sampler itu maksudnya apa ya? Sampler itu maksudnya adalah kita bisa mengambil sampel audio dari apapun yang kita dengerin, lagu apapun itu. Katakan ada lagu, contohnya nih ya. Contohnya ada lagunya siapa ya? Let's say Bon Jovi mungkin. Kebayangnya langsung Bon Jovi, nggak tahu kenapa. Katakan ada lagunya Bon Jovi, kemudian saya suka sama bunyi drumnya Tico Torres. Kebetulan di beberapa section lagunya, di beberapa bagian lagunya, ada yang benar-benar drumnya, bass drumnya itu hanya bunyi sendirian, jadi cuma bunyi bass drum duk duk gitu. Kita bisa mengambil data itu, kemudian dimasukkan ke dalam sini, kita edit, kita potong datanya, kita potong sinyal audionya sehingga hanya isolate bass drum itu aja, kemudian kita assign ke salah satu pad yang ada di sini. Fungsi sampler lainnya mungkin adalah untuk kalau saya kebayang sih mungkin lebih kayak sequence ya, sequencer. Kalau teman-teman nggak tahu sequencer apa itu, mungkin nanti aku bikin video baru lah. Jadi bisa aja kita mau mengambil let's say loop dari sebuah lagu, katakan lagunya yang pernah saya coba itu mungkin lagunya Usher sama Alicia Keys, Alicia Keys ya, Alicia Keys kalau nggak salah, judulnya My Boo. Depannya itu ada sampel yang deng My Boo. Nah, itu ada sampel seperti itu. Itu bisa kita rekam ke dalam sini. Kemudian bisa kita edit, kita potong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita assign ke salah satu pad yang ada di sini. Padnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ada 9 pad. Cukup banyak dan ya belum lihat juga sih ya. Kemudian included software. Ada Ableton Live Lite. Kemudian ada Pro Tools First. Wih, dapat Pro Tools. Pro Tools First Alesis Edition. Jadi ini edisi khusus untuk user Alesis ya, Pro Tools ya. Kemudian ada compatible dengan Mac dan PC. Alesis drums design in the USA. Yes, Alesis ini adalah produk USA, so dia didesain dan dikembangkan di Amerika Serikat. Kemudian di samping standar cuman gambar. Oh, kemudian di sini di bagian atasnya nih, kalau teman-teman lihat, over 8,000 samples and loop, lebih dari 8.000 sampel dan loop. 8.000 sampel dan loop. Kira-kira makan waktu berapa banyak untuk nguliknya nih? 32 GB of storage with over 6 GB of content, including loops, drums and percussion plus melodic instrument for any style. Jadi dia punya storage 32 GB, yang 6 GB diantaranya sudah keisi dengan bawaan preset pabrik. Di dalamnya termasuk loops, bunyi drum, dan bunyi percussion. Kemudian ada yang kedua ini, gambar yang sini, sample right off the internet. Wow, ini menyenangkan, sampel ya. Ini seperti yang tadi aku bilang masalah sampling. Built-in sampler lets you record from USB, smartphone, microphone, or other audio devices. Jadi di dalam ini udah ada built-in samplernya, dimana kita bisa menginput audio ke dalam sini, kemudian kita bisa edit, bisa kita sample, dan bisa kita assign tentunya. Built-in looper, everyone's doing it. Loop-based recording of your pad performance or from the external audio input. So ini juga sudah ada loopernya. Kalau teman-teman nggak tahu looper itu jadi suatu fitur yang bisa mengulang-ulang terus. Seumpama saya mau merekam 4 bar dari permainan drum saya, ya kemudian tentukan tempo, mungkin ya aku belum nyoba juga sih, tinggal tentukan tempo kemudian di record, dia akan merekord, dia bisa merekord
playing kita selama 4 bar, kemudian dia akan mengelup hasil recording kita. Itu adalah looper ya, dan sepertinya looper ini tidak hanya untuk bunyi drum itu sendiri, tapi bisa juga dari instrumen lain. Instrumen lain di luar bisa diinput ke sini. Ini menyenangkan. Jadi ini sepertinya tidak hanya untuk drummer doang ya, tapi lebih juga untuk kepada solo performer atau produser. Next, di bagian samping ini cuman ada apa ini? Nggak ngerti deh lah ya. Tulisan-tulisan beginilah ya di bahasa Spanyol, Prancis, Itali, sama bahasa Belanda. Meskipun gue juga orang Belanda, tapi nggak ngerti juga ini artinya apa. Oke, next. Bagian belakangnya ini menarik ya tentang fiturnya. Alesis track multipad, percussion pad with sampler and looper. Get lit, then make a hit. 9 velocity sensitive pad with customizable RGB light. 9 pad dengan masing-masing ada lampu yang bisa di customize. Kemudian meet your new sound card. Oh, oke. To input into output USB audio and MIDI interface. Ternyata dia ini juga berfungsi sebagai audio interface. Wow. Jadi dia ini juga sound card. Oke. 5 built-in effect processor, 3 kids effect, 1 master effect, compressor, and equalizer. Dia punya built-in effect processor, ada 5 effect processor, kemudian ada 3 kit effect, ada 1 master effect, ada kompresornya juga, ada equalizernya juga. Wow. Custom effect control, freely mapped to Alesis A-Link Infinite rotary knobs to dozen of effect and master control. Oke, dia punya tombol yang bisa di-assign untuk mengarahkan kepada efek-efek tertentu. Kemudian di sini ada easy audio routing. Oke, ngerouting audionya gampang. Supersize your pad, expand with external trigger and pedal input. Oke, ini bicara tentang external triggernya ya, ada apa aja? Ada 3 external drum trigger, cymbal trigger, hi-hat pedal, dan 2 foot control. 2 dual foot control. Jadi ada 2 pedal yang bisa dual foot control. Never miss a beat. 4.3 inch display provides an informative overview of your kit and makes editing fast. Dia nggak tahu di merek lain punya apa enggak ya. Terus terang aku ini pertama kali aku berurusan dengan yang namanya multipad. Tapi yang jelas kalau dilihat di sini dia punya 4,3 inci display LCD yang bisa membuat editing kita lebih enak ya. Terus got a computer, good, include Ableton Live Lite and Avid Pro Tools first. Jadi kalau kita mau mengkonekkan ini ke komputer atau kita punya komputer, maka juga include, tadi di depan juga ditulis ini include beberapa DAW, beberapa ya, bukan hanya satu. Kita bisa dapat Ableton Live Lite, which is ini asli. Pastinya nanti di dalam ada apanya, ada serial numbernya. Kemudian dapat Avid Pro Tools first. Pro Tools ini kalau teman-teman nggak tahu Pro Tools, kebangetan ya. Pro Tools itu adalah salah satu DAW yang standar dunia, standar recording dunia itu rata-rata mereka selalu memakai Pro Tools. Ableton juga oke banget. Kebetulan saya beberapa kali juga pakai Ableton, tapi untuk DAW utama saya lebih banyak pakai Logic. So itu beberapa fitur yang kelihatan dari DUS-nya. So mungkin langsung aja ya kita buka, nggak pakai lama, langsung aja kita buka dan kita jelaskan satu persatu apa aja penampakannya. Oke, lanjut. Oke, so ini adalah penampakan DUS-nya. Yuk kita unboxing. Mari kita gini ya. This is track multipad, bla 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 bla. Tadi udah ditunjukin, langsung aja kita buka bagaimana isi di dalamnya. Oh my god. Oh yes. First thing first. PT Auvitek Musindo. So kalau teman-teman nggak tahu, kelihatan nggak nih? Auvitek Musindo. Jadi ini adalah kartu garansinya. Kemudian ada juga ini buku petunjuknya jelasnya ya. Kemudian ada Alesis download your included software. Jadi sepertinya segala serial number atau petunjuk untuk download bonus software yang tadi ditulis di DUS-nya mungkin ada di sini semua. Jadi oke, baiklah. Wow, mari kita keluarkan dia dari DUS-nya. Ya apa iki caranya? Oke, ini adalah unitnya.
Oke, ini apa? Oh, ada surat cintanya juga. Apa nih? Jonathan Deva Harstin. Oke, yes. Pandu Gopa. Yes, ini alamat saya. Oh, mungkin ini surat jalannya ya dari sananya. Oke, baiklah. Ada silika untuk menjaga kelembapan. Kemudian ini kotak ini sepertinya adaptornya kali ya. Aneh ya, ini ada yang bentuknya mic begini untuk apa nih? Yes, this is the power adapter. Oke, kita keluarin dulu aja. Jadi dusnya isinya begini. Ini unitnya. Mari kita cek, kita buka. Oh, yes, yes. Katrok nih baru pertama kali ini punya multipad. Oke, enggak perlu lah ya. Ini juga, oke, sana. Yes, ini barangnya, ini produknya. Wow, cakep. Kemudian samping sini standar merek Alesis. Kemudian colokan-colokannya ya. Nanti ini akan aku bahas lebih lanjut lagi di reviewnya saja, karena harus dipelajari dulu. Sedikit. Wow. Oh, ini press button. Enak ya tombolnya ya. Enak tombolnya. Oke, so ini sedikit, bukan sedikit sih. Kemudian ini power adapternya yang didapat, mari kita lihat. Oke, mari kita baca. Switching adapter 1,5 ampere max, outputnya 9 volt. Wow, 9 sampai oke, 13. Oke, nggak terlalu gede juga sih ya, standar adaptor. Colokannya adalah standar juga. Kemudian yang kita dapat adalah versi Asia. Oke, so ini dicolokkan begini. Kemudian ya ini masuk ke unitnya, yang ini masuk ke colokan listrik. So ya, simple sih ya, nggak terlalu banyak isinya. Adalah unitnya, kemudian adaptornya, ada kartu garansi, ada buku petunjuk, dan ada petunjuk untuk mendownload softwarenya. Itu adalah singkat padat jelas daripada unboxing Alesis Strike Multipad ini. Yes, I love it dan penasaran banget, pengen buru-buru nyobain. So, itu tadi video kita tentang unboxing Alesis Strike Multipad. Tampilannya keren banget, dan wow, aku nggak sabar pengen buruan ngulik ya. Tapi yang jelas ini tampilannya oke banget, tidak seperti pad-pad lainnya, multipad lainnya yang pernah saya lihat tapi nggak pernah saya coba. Puji Tuhan banget dapat kesempatan untuk bisa mereview langsung dari distributornya, dari Auvitek selaku distributor dari Alesis. So, aku akan mereview ini dengan segala macam fiturnya. Aku keren banget ya, duh, kamu cakep banget sih. Di video berikut nanti aku akan menjelaskan tentang review lengkapnya, dan harapannya kalau memang bisa bersamaan dengan fiturnya sekalian. Tapi kalau dilihat dari apa yang tadi dusnya tuliskan, kayaknya terlalu banyak fitur untuk satu buah video. So, mungkin akan jadi beberapa video, tapi yang jelas sekian episode untuk unboxing. Teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang review produk ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya. Dan kalau memang ada pertanyaan atau punya request apapun tentang episode apa yang harus saya buat, bisa langsung aja tulis di kolom komen. Sedikit tentang kolom komen ya. Komen ini adalah salah satu yang nggak pernah saya tinggalkan. So, kalau memang teman-teman ada komen, pasti langsung saya akan dapat, dan sebisa mungkin saat itu juga akan langsung saya balas. Karena setelah vakum selama setahun ini, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah bertahan di kolom komen. Saya cuma bisa jawabin kalau memang ada pertanyaan, dan kalau memang ada masukan bisa saya terima juga di situ. Dan aku rasa segitu aja, terlalu banyak ngomong, udah penasaran, pengen banget nyobain ini. So, I'll see you on the next video. God bless you all. Bye-bye.